Apa mereka sudah pernah lihat? Belum pernah. Bagaimana kalau mereka lihat? Mereka akan lebih takut dan seterusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung membalas mengatakan, saksikanlah wahai para malaikatku kalau aku mengampuni mereka karena itu. Jadi langsung dibalas di saat itu. Seperti kita hadir di majelis seperti ini, kalau kita ikhlas bukan karena hanya seremoni dan testimoni saja, maka sudah jelas bubarnya itu dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adanya sifat kalam Allah. Allah berbicara. Allah berbicara. Tetapi memang dalam penerapan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengikuti kaidah dasar. Ya, tidak boleh kita tashbih, menyerupakan dengan makhluknya. Allah berbicara, ya, tapi jangan dibayangin sama dengan bicara kita. Jangan diserupakan dengan makhluk. Jangan juga ditakif, ditanyakan bagaimana, apakah keluar suara seperti kita, ya, pakai bahasa apa, itu enggak penting buat kita. Karena memang tidak ada penjelasan seperti apa suaranya Allah, besar intonasinya atau apa. Tapi Allah berbicara, jadi kita tidak tanyakan bagaimananya. Karena memang kalau kita tanyakan bagaimana, bisa saja arah pikiran kita menyerupakan dengan makhluk. Karena sebenarnya Allah berbeda sekali. Kemudian juga kita tidak boleh takwil, menginterpretasikan atau mengalihkan makna. Enggak boleh misalnya di sini Allah bicara dengan malaikat, kita bilang ini bukan Allah bicara misalnya. Atau hadis lain, Allah turun kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Oh ini bukan Allah turun, ini maksudnya adalah kasih sayangnya atau rahmatnya, itu pengalihan makna namanya. Sementara Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah dengan kemahamuliaannya turun ke langit bumi. Bagaimananya kita tidak tahu, kita imani saja. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya, karena kata Nabi SAW lanjutannya, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang malam ini pada saat sholat ini, atau di malam ini, di sepertiga malam yang bertanya, mohon aku kasih. Ada yang mohon ampun, aku maafkan. Adakah yang punya hajat, aku penuhi. Yang kita perlu adalah bagaimana interaksi kita sama Allah. Bukan bagaimana kita menjabarkan atau mengalihkan makna daripada Allah turun itu. Seperti misalnya ayat Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Dalam ayat lain, tajri bi a'yunina, semua berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami, kan gitu. Berarti ini ada penyebutan gitu kan. Cuma memang untuk memahami lebih jauh, kalau Allah menggunakan ya satu, misalnya Allah mengatakan aku, ya, misalnya aku menciptakan Adam atau aku menciptakan, kepada iblis Allah mengatakan, kenapa kau menolak untuk sujud kepada ya sesuatu atau manusia, ini makhluk Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah kalau ada ku, berarti itu Allah sendiri yang terlibat. Tapi kalau ada kata-kata kami, berarti Allah libatkan para malaikat di situ. Seperti tadi misalnya ya, mereka di bawah pengawasan mata-mata kami, berarti Allah ya melihat dan juga Allah libatkan para malaikat di situ. Nah seperti itu memahaminya. Dan cukup banyak tentang masalah ini ya, cukup banyak. Seperti misalnya dalam surah Rahman juga, ya, semua di muka bumi ini akan binasa nanti di hari kiamat kecuali wajahnya Allah. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di muka bumi ini akan binasa dan hancur dan akan tersisa wajah Tuhanmu yang maha mulia. Ya, kita imani apa adanya. Jangan diinterpretasikan dan tidak usah juga disamakan dengan makhluk. Tidak usah juga ditanyakan bagaimananya, kita imani apa adanya. Yang terakhir adalah tidak boleh ta'til, tidak boleh dibatalkan. Kalau dibilang enggak ada itu, bisa ditolak, ini enggak boleh. Karena beriman kepada nama-nama dan sifat Allah harusnya kita sempurna, mengimani kesempurnaan sesuai dengan ya kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah bicara dengan malaikatnya, tidak mungkin kita tolak. Karena sudah ada penyampaian wahyu. Tidak mungkin kita samakan dengan makhluk. Ya, tidak mungkin kita interpretasikan atau alihkan makna. Interpretasikan ke makna yang lain tidak boleh. Karena memang Allah berbicara. Sebagaimana juga disebutkan salah satu julukan Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Ya, bagaimananya kita tidak tahu. Nah ini pelajaran tidak kalah penting. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya. Ya. Yang kelima,
adalah pentingnya zikir itu sendiri. Pentingnya atau kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada potongan di mana Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Jadi pertanyaan pertama itu, apa yang mereka kerjakan? Maka dikatakan mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, ya. Kemudian mereka mengagungkanmu. Ya. Di sini masuk maknanya tadi Ibnu Hajar mengatakan adalah mempelajari agamamu, majelis ilmu di dalamnya. Maka dengan itu dalam riwayat lain dikatakan mereka memohon surga. Dalam riwayat akhir riwayat ini mengatakan mereka memohon surga, mereka berlindung dari neraka. Berarti kan apa saja yang bisa mengingat kepada Allah ini itu punya kedudukan tersendiri. Karena perbuatan-perbuatan inilah yang menyebabkan Allah memberikan pengampunan dosa nanti terakhirnya. Selanjutnya yang keenam adalah pentingnya seseorang itu selalu memohon agar masuk ke dalam surga. Memohon agar masuk ke dalam surga. Jadikan sebagai rutinitas doa kita dalam keseharian, mohon agar kita termasuk ahli surga. Jadikan begitu. Jadi ucapan, ya Allah masukkan aku dalam surga. Dalam sebuah riwayat siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali dalam sehari atau 7 kali dalam riwayat lain, maka surga akan merespon sambil mengatakan, ya Allah sesungguhnya hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Kemudian poin selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh, pentingnya seseorang berlindung dari api neraka. Tentu kalau Bapak Ibu mau menggabungkan memohon surga dan langsung berlindung dari neraka juga bagus. Tapi kita jadikan poin yang terpisah karena memang memohon ke dalam masuk surga adalah sebuah ibadah khusus, berlindung dari neraka juga ibadah khusus, ya, masuk dalam doa yang khusus. Nah ini mirip juga riwayatnya kata Nabi SAW, ya, tidak ada orang yang berlindung kepada Allah dari neraka sehari 3 kali atau 7 kali dalam riwayat lain, kecuali neraka akan merespon mengatakan, ya Allah hambamu ini berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Dalam penutupan hadis kata Nabi SAW, maka dua-duanya surga dan neraka diizinkan untuk memberikan syafaat. Maksudnya surga akan diterima syafaatnya, pertolongannya kepada kita agar kita masuk ke dalam surga karena kita memohon kepada Allah. Dan itu ringan sekali, meminta 7 kali itu ringan sekali ya. Bahasa Indonesia misalnya, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, misalnya ya Allah jadikan aku penghuni surga, atau bahasa yang mirip seperti ini, 7 kali aja kita ulangi. Maka sudah cukup, itu kurang dari setengah menit. Sudah cukup untuk surga memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalamnya, dan Nabi SAW mengatakan, dan Allah mengizinkan surga untuk meminta itu. Begitu juga dengan neraka, yang penuh dengan segala macam siksaan. Kalau kita berlindung darinya, Allah izinkan neraka untuk memohon kepada Allah agar kita diselamatkan darinya. Nah ini berlaku bagi orang yang berdoa dan berzikir. Itu yang ketujuh, jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari api neraka. Yang kedelapan yang bisa diambil di sini adalah penutupan daripada hadis. Ya. Maaf, ada 10 poin sebenarnya. Sekarang yang kedelapan, yaitu pentingnya ya, seseorang itu memunculkan dalam hatinya 2 hal, al-khauf dan roja. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah, dan roja rasa berharap kepada Allah. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan harusnya seorang muslim ada di antara kedua ini. Roja, dia berharap agar Allah terima amal yang sudah dia kerjakan, dan khauf, rasa takut Allah hukum kalau dia berbuat dosa. Nah ini salah satu poin yang bisa diambil juga dari hadis ini, ya, karena di sini disebutkan bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga itu, maka mereka akan lebih menyukainya dan berharap. Bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih takut. Nah seperti itu. Yang ke-9 pelajaran yang bisa diambil ya dari hadis ini tentang adanya pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang hadir dalam majlis zikir. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, saksikanlah para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Berarti spontan dapat pengampunan dosa. Yang terakhir, yang ke-10 pelajaran dari hadis ini adalah keberuntungan yang diraih dari orang yang ikut hadir dalam majlis itu.
Walaupun dia bukan niatnya untuk itu. Kayak misalnya di majelis kita ini ada satu orang yang hadir, ini contoh saja, bukan saya katakan ada. Misalnya ada orang yang datang ke sini, dia tidak niat untuk belajar sebenarnya. Mungkin dia mau beli produk, mungkin dia mau ketemu sama temannya, misal. Ini contoh saja. Kemudian dia lihat, oh ada pengajian. Karena belum bisa transaksi, misalnya dia duduk dulu, dia nunggu, tapi duduknya dalam majelis ini, bukan duduk di tempat lain. Maka keberkahan majelis ini akan membuat orang itu pun dapat pengampunan dosa. Nah itu dari penutupan hadis perhatikan. Karena para malaikat berkata begini, tetapi di antara mereka, ya Allah, ada orang atau fulan yang tidak termasuk orang-orang berzikir. Dia bukan niat untuk datang belajar ilmu, bukan niat untuk berzikir di situ, ya. Dan tetapi dia datang karena ada satu keperluan. Ada yang lain, bukan karena zikir, bukan karena ilmu. Dia mau ketemu orang, dia janjian, dia mau tagih utang, dia mau apa, tapi dia lihat pengajian, dia duduk di situ. Maka apa kata Allah SWT? Mereka, maksudnya orang-orang yang sedang duduk berzikir itu atau belajar, satu kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Dalam riwayat lain, mereka juga termasuk yang hadir itu diampuni bersama dengan orang yang duduk dalam majlis tadi. Nah ini 10 faedah yang bisa diambil dari hadis yang diangkat oleh penulis. Sekarang lebih dalam kita masuk ke penjelasan dan tambahan ilmu ya berhubungan dengan bahasan kita ini. Ada hadis Nabi SAW yang menguatkan bahasan kita, yaitu hadis ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sudah tambahan syarah ya, penjelasan tambahan. Beliau berkata, Abu Sa'id berkata, Muawiyah keluar menemui satu halaqah atau dalam kurung kelompok orang yang duduk berkeliling. Nah, ini ada bahasa Arabnya. An Abu Sa'id Al-Khudri qala kharaja Muawiyah ala halaqati fil masjid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in pernah keluar menemui orang yang sedang duduk dalam halaqah di masjid. Faqala ma ajlasakum, kemudian dia berkata, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah. Maka mereka mengatakan, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Qala Allah ma ajlasakum illa dzak. Maka Muawiyah mengatakan, saya bertanya atas nama Allah, apakah benar kalian duduk di sini betul-betul murni hanya itu, hanya untuk berzikir saja? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami enggak duduk kecuali untuk itu. Memang kami duduk di sini itu untuk berzikir, untuk belajar gitu. Qala ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Lalu Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku nyangka kalian bohong, atau aku menyangka kalian bohong. Karena kan tadi Muawiyah bilang, saya tanya atas nama Allah, apakah kalian benar-benar duduk hanya untuk itu di sini, tidak ada tujuan lain? Maka mereka mengatakan, demi Allah kami memang duduk hanya untuk zikir. Maka Muawiyah mengatakan, untuk menepis jangan sampai orang menyangka buruk kepada beliau, beliau mengatakan, sesungguhnya saya meminta kalian bersumpah bukan karena menyangka kalian bohong. Tetapi tidaklah ada seorang pun yang memiliki kedudukan seperti aku dari Rasulullah SAW, lebih sedikit hadisnya dariku. Maksudnya di antara sahabat-sahabat Nabi, banyak yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari aku. Aku sedikit sekali meriwayatkan hadis. Muawiyah ini iparnya Nabi ya. Karena saudari beliau Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW. Nah Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya semua orang yang posisinya seperti aku sebagai sahabat Nabi, itu tidak ada di antara mereka yang seperti aku. Aku paling sedikit hadisnya. Mereka banyak meriwayatkan hadis gitu. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqati min ashabihi. Tapi ketahuilah aku nukil sebuah riwayat kepada kalian. Satu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat yang sedang membentuk halaqah. Maksudnya lagi duduk untuk berzikir. Faqala ma ajlasakum. Nabi pernah tanya, apa yang membuat kalian duduk di sini?
Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Maka para sahabat mengatakan kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan kami bersyukur atau memujinya karena ia telah memberikan kami petunjuk untuk menganut agama Islam. Oman bihi alaina. Lalu kemudian dikatakan dan apapun yang membuat kami bisa duduk seperti ini. Qala Allahu ma ajlasakum illa dzak. Kata Nabi SAW, aku tanya kalian atas nama Allah, apakah benar kalian duduk di sini betul-betul hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka para sahabat mengatakan demi Allah kami enggak duduk kecuali untuk itu. Qala ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum. Maka Nabi SAW mengatakan sungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku menyangka kalian bohong. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani. Tetapi pada saat kalian sedang buat ini, maksudnya kalian sedang zikir, yang sana zikir subhanallah, yang sini sedang berdoa, yang sana sedang baca Quran, masing-masing, tapi karena banyak maka dianggap seperti orang yang berkumpul. Waktu melihat itu, Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan, Annallah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah azza wa jal telah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Ya. Jadi ini salah satu riwayat lain yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Dalam riwayat lain juga, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengepung dan menyerang wilayah Khaybar. Ini wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi di masa itu ya. Au qala lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafan nasi ala wadin. Atau dikatakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sedang menuju kepada Khaybar dan ternyata ada sebagian orang yang sempat menaiki gundukan tanah atau sebuah gunung kecil di padang pasir. Di lembah, farafa'a aswatahum bitakbir, maka sebagian mereka mengeraskan suaranya pada saat bertakbir sambil mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah, Allah maha besar dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dengan suara teriak-teriak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kata Nabi SAW, ya, kecilkan suara kalian, ya, ringankan buat kalian, jangan teriak-teriak. Karena sungguhnya yang sedang kalian seru, maksudnya Allah, itu bukan zat yang tuli dan bukan juga yang tidak ada. Ya. Kemudian, innakum tad'una sami'an qariba. Karena yang sedang kalian seru dan panggil adalah Tuhan yang maha mendengar dan juga sangat dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kalian. Wa ana khalfa dabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqul la haula wa la quwata illa billah. Dan pada saat itu aku kebetulan berada, kata Abu Musa al-Asy'ari, berada di belakang tunggangan Nabi. Dan beliau mendengarkan aku berzikir membaca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Faqala li ya Abdullah bin Qais. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari, julukannya Abu Musa. Namanya dia Abdullah bin Qais. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Qais. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku berkata, iya. Aku jawab panggilan anda dengan santun, wahai utusan Allah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu kata-kata salah satu dari harta simpanannya surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku berkata tentu ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya ini bahasa santun orang Arab dulu. Kalau dia menghormati seorang dia mengatakan, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya posisi anda itu melebihi ayah dan ibuku. Tolong sampaikan kepada aku tentang, ya, harta simpanan surga itu. Qala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah.